Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman, mari sama-sama kita lihat panduan dalam beribadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat ke-13 sampai 14. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Wah, ada teman-teman nih. Shalom semua. Kakak Sali, ayo kita ibadah bersama-sama teman-teman yang lain yuk. Nah, kembali lagi bersama dengan Kakak Elia dan Kakak Sali. Hari ini Kakak Elia dan Kakak Sali akan membawakan ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita harus menghafal Mazmur 91. Kakak Elia ajak semua bangkit berdiri dan kita cari dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat? Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan beri engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap penyesatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau lengkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita memulai masuk ke dalam pujian kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu pada hari ini kami dapat bernafas kembali, bertemu dengan teman-teman yang lainnya Tuhan.
Kami berdoa agar Engkau menaungi ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya tanpa kekurangan satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini saya doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan bersama-sama menghafalkan restorasi Pondok Daud. Kita bersama-sama ya, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi teman-teman, restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya teman-teman. Kita menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Berikan tepuk sorak yang meriah buat Tuhan. Masih semangat semuanya teman-teman? Masih luar biasa. Ayo kita lebih semangat lagi memuji Tuhan ya teman-teman. Ayo kita bersuka cita karena hari ini Tuhan Yesus baik dan sangat baik bagi kita. Dengan hati yang gembira, tepuk tangan di rumah ya teman-teman. Sama-sama kita memuji Tuhan. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, oh yes. Ombak pun teduh, oh yes. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuh. Sekali lagi dengan sukacita. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, oh yes. Ombak pun teduh, oh yes. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayung terus. Dayung, dayung, sampai ke tujuh. Sekali lagi dengan sukacita, dengan semangat. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, oh yes. Ombak pun teduh, oh yes. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, 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 dayung terus. Dayung, dayung, sampai ke tujuan. Kakak Salimu lihat teman-teman di rumah dayungnya. Satu kali ya. Dayung, 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 dayung. Lebih semangat lagi. Dayung, dayung, sampai ke tujuan.
ke tujuan. Sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Sekali lagi. Sampai ke tujuan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Nah, teman-teman, sekarang Kakak Astri akan mengajak teman-teman semuanya di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman semuanya menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Pada saat masa PPKM dan saat beribadah, teman-teman boleh memberi caranya dengan mengisi di dalam amplopnya. Pada saat teman-teman semuanya kembali ke gereja, teman-teman boleh membawanya dan memberi serta memberikannya di gereja teman-teman masing-masing. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Mas pada semangat memuji Tuhan semuanya? Masih. Luar biasa, kita memuji Tuhan bersama-sama lagi ya teman-teman, dengan penuh semangat. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera jiklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa amin. Ku gabung jadi 10, ku buat berdoa amin. Ku gabung jadi 10, ku buat berdoa amin. Berikan tepuk suara yang meriah buat Tuhan. Kita sudah selesai memuji Tuhan teman-teman. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Dea. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan ya teman-teman. Untuk itu Kakak Dia persilakan teman-teman semua duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan
Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan setiap penyembahan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan, kami dapat melakukannya Tuhan. Dan kami dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, ayat hafalan tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang 1. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah dapat, sama-sama ya. 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya teman-teman. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman, itu saja ya hafalan kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dah. Shalom teman-teman, kembali lagi dengan Kakak Astri. Nah teman-teman, tadi kita semuanya sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Sebelum itu Kakak Astri mau review dulu nih buat teman-teman semuanya di rumah. Masih ingat nggak firman kita minggu lalu bercerita tentang apa? Apa ya kira-kira? Nah pintar sekali teman-teman. Firman kita bercerita tentang Maria memilih bagian yang terbaik. Jadi teman-teman harus seperti Maria ya. Oke teman-teman, kita sudah dengan review kita. Sekarang kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo teman-teman, langsung saja kita mendengarkan firman-Nya. Firman kita terdapat dalam Matius 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 dengan judul perikop perumpamaan tentang undangan pesta. Langsung saja ya teman-teman. Pada suatu hari, Tuhan Yesus pun berbicara suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Perumpamaannya yaitu hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang sedang membuat pesta perkawinan buat anaknya. Setelah itu, raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang diundang untuk pergi ke pesta perkawinan itu. Tetapi orang-orang itu menolak untuk datang. Kemudian raja pun kembali menyuruh hamba-hambanya lain dan memberi pesan kepada orang-orang yang diundang. Katanya, sesungguhnya hidangan yang telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan undangan dari raja. Tetapi mereka pergi ke ladang, terus mereka ada yang pergi mengurus usahanya, bahkan ada yang juga menangkap hamba-hamba yang dikirim oleh raja dan menyiksa mereka serta membunuh mereka. Setelah raja mendengar hal itu, raja pun marah dan menyuruh pasukannya untuk membunuh orang-orang yang diundang itu. Setelah itu, raja berkata kepada hamba-hambanya,
bahwa hidangan telah disediakan, tetapi orang yang diundang tidak layak menerimanya. Kemudian raja menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang setiap orang yang ditemui di sana. Setelah itu, hamba-hambanya pun pergi dan undang setiap orang yang ada di jalan-jalan, orang yang baik maupun orang yang jahat. Sehingga penuhlah ruangan pesta itu dengan tamu undangan. Ketika raja sedang bertemu dengan tamu, raja pun mendapat orang yang tidak mengenakan pakaian pesta dan berkata kepada dia, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih." Nah teman-teman, gimana firmannya? Seru kan? Pastinya seru banget loh. Gimana teman-teman? Apa nih yang teman-teman dapat dari firmannya? Kalau yang kakak Astri dapat nih, teman-teman itu kita harus sama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia. Siap sedia kapan saja dan di mana saja. Sebab ketika Tuhan memanggil setiap kita, kita harus jadi anak-anak yang terpilih oleh Tuhan. Caranya adalah dengan kita menyiapkan hati kita dan hidup kita agar kita menjadi orang-orang yang terpanggil, bahkan terpilih. Oke teman-teman, begitu saja firman dan kesimpulan kita ya pada hari ini. Langsung saja kita masuk dalam kegiatan selanjutnya. Bye. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian, penyembahan, dan tadi juga kita sedang mendengarkan firman. Sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mulai dengan doa-doa. Mari kita ajak semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah selesai dengan ibadah kami. Kami akan berdoa bagi bangsa kota Sorong Tuhan. Tuhan telah berkati kota Sorong. Jagai kota Sorong, kota yang disebut kota bajingan akan menjadi kota berkat Tuhan. Tuhan tolong jagai pemerintah dan sistem pemerintahannya juga Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan pemerintah itu yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau pulihkan bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau jaga dan lindungi bangsa ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang terbaik Tuhan Engkau curahkan atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sistem pemerintahnya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat-hikmat yang berasal daripadamu Tuhan kepada setiap orang yang menduduki sistem pemerintahan yang ada Tuhan. Biar apa yang mereka jalankan Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan segala sesuatu yang Kau rancangkan bagi bangsa-bangsa ini selalu baik adanya Tuhan. Meskipun pandemi global yang masih terjadi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Dan kami juga telah melihat mujizat Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami juga menaruh generasi Yeremia yang ada dalam bangsa ini Tuhan, biarlah menjadi generasi yang terus maju, yang selalu berkata ya dan bila itu tidak, berkata tidak. Kami juga berdoa Tuhan, dan kami tak lupa berdoa bagi bangsa Israel Tuhan. Kami mengangkat tangan kami
Kami berdoa bagi bangsa Israel sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Kami lepaskan berkat yang begitu besar atas bangsa Israel Tuhan. Mazmur 91 terus nyata atas bangsa Israel Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu terus nyata atas bangsa Israel. Kami juga menaruh bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jadi seturut dengan apa yang Kau mau Tuhan. Lakukanlah bagian-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap rangkaian ibadah kami dan hingga akhirnya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih buat penyertaan-Mu. Kami berdoa buat pujian, penyembahan yang telah kami naikkan. Biarlah layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah dapat menjadi rema bagi setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka terus menjadi anak-anak yang selalu siap sedia kapan saja dan di mana saja Tuhan. Mereka menyiapkan hati mereka, hidup mereka Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang dipilih oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak ini dapat menjadi berkat, bahkan keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati kita semua. Buka tangannya teman-teman, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.